Sekitar 500 sopir dan 25 trayek berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Kericuan terjadi saat pengunjuk rasa mengejar petugas Dinas Perhubungan yang sedang bertugas. Masa menuntut kebijakan peremajaan angkot dibuka kembali. Selain membuka keran peremajaan, para supir angkot yang menuntut penghentian penangkapan atau razia angkot yang dilakukan dinas terkait karena dinilai arogan. Mereka juga meminta revisi kebijakan terkait batas usia operasional kendaraan. Para sopir mengeluhkan penghapusan angkot tua tanpa dibarengi solusi peremajaan yang memadai dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial serius, yaitu bertambahnya angka pengangguran secara signifikan di Kota Bogor. Tuntutan ini muncul di tengah wacana penghapusan angkot berusia 20 tahun ke atas yang diperkirakan akan menyasar sekitar 1.940 unit angkot pada tahun 2026. Angkot itu jangan dihilangkan. Keduanya, kalau bisa yang mobil tua minta diperpanjang gitu. Aksi yang dimulai sejak pagi hari ini berujung pada blokade jalan di depan Balai Kota Kamis siang setelah tuntutan pengunjuk rasa tidak ditanggapi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. SASA BUBU. Apa? Garam Cina. Apa lu sebut? Detik-detik penangkapan gembong pengedar narkoba oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi di salah satu kamar hotel di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi terekam video amatir. Ini siapa? Aceh. Cimet. Selain meringkus 2 gembong, petugas turut menyita sedikitnya 159 paket sabu siap edar. Ini apa, Bang? Buset, banyak sabu. Untuk mengelabui petugas, keduanya memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana transaksi narkoba. Salah satu dari kedua pelaku merupakan pemain lama dalam peredaran narkoba. Ini sudah. Dari hasil penangkapan itu kita berhasil menangkap 2 TSK inisial W dan M. Modusnya hampir sama, bahwa mereka tetap komunikasi memesan narkoba jenis sabu ini dari Instagram. Kini polisi terus melakukan pengembangan untuk memburu jaringan lain termasuk bandar besar yang diduga memasok sabu kepada kedua pelaku. Keduanya kini telah diamankan di kantor Mapolres Metro Bekasi dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Kapal motor berbahan kayu terbakar di perairan Selat Riau. Petugas PLP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerjunkan 3 unit kapal untuk memadamkan api. Setibanya di lokasi, petugas belum menemukan kru kapal meski telah dilakukan penyisiran. Dalam peristiwa itu, petugas hanya menemukan drum yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamax. Api berhasil dipadamkan, namun kapal tidak bisa diselamatkan karena kapal kayu mungkin setelah ada kebakaran mungkin bocor, jadi akhirnya kapal tenggelam. Saat pemadaman kami bekerjasama dengan kapal TB Transpodara dari Pertamina, dan hingga sampai saat ini kita belum mendapatkan keterangan tentang kru kapal dan nama kapal. Hingga saat ini, KPLP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan masih melakukan pencarian terhadap kru kapal dan pemilik kapal motor yang terbakar. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kapal terbakar. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Angelika Devaga. Inilah Lintas Sayus Pagi selengkapnya.
Kita awali lintas Ayus pagi hari ini dengan informasi seorang wanita di Kebonjeruk, Jakarta Barat membunuh suaminya sendiri dengan cara memotong alat vital korban. Pelaku cemburu setelah pergoki isi chat ponsel korban dengan wanita lain. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus tewasnya seorang pria di tangan istrinya sendiri. Korban tewas akibat alat kelaminnya dipotong menggunakan pisau. Sebanyak 25 adegan diperagakan, di mana salah satunya pelaku sempat mengantarkan korban ke rumah sakit usai menganiaya korban. Namun naas, setelah 23 hari dirawat di RSCM Jakarta, korban meninggal dunia. Aksi nekat pelaku dilatar belakangi cemburu karena mengetahui isi chat korban dengan wanita lain. Kemudian dalam penanganan dokter selama 23 hari dalam proses klinika itu, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit UNT. Untuk motif yang kami dapat yaitu bahwa si pelaku ini dia melihat isi chat handphone dari korban, dia cemburu melihat ada isi chat dari handphone. Sebelumnya, warga di sekitar rumah Pak Sutri menduga kematian korban karena penyakit paru dan ginjal. Pasalnya, pelaku dan korban sudah memiliki 3 anak dan tidak pernah terlibat cekcok. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dilanda amarah dan cemburu membara, seorang janda di Bandar Lampung melakukan aksi sadis yang mengguncang warga. Saat berjumpa dengan kekasihnya di sebuah lapangan bola, pelaku mendadak menyayat alat kelamin sang kekasih dengan pisau cutter. Korban berlumuran darah dan dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku kabur dalam kegelapan. Sakit hati, seorang janda nekat menganiaya kekasihnya. Korban alami luka sayat di kelamin hingga nyaris putus. Insiden tersebut terjadi di lapangan Baruna, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Pelaku WS, 28 tahun ini nekat menganiaya kekasihnya K, 32 tahun dengan menyayat alat kelamin korban pakai pisau cutter. Pelaku dan korban terlibat hubungan terlarang. Korban sudah memiliki istri. Peristiwa bermula saat pelaku mengajak korban berkencan di lokasi sepi dan gelap untuk memuaskan hasrat. Namun, alih-alih bermesraan, pelaku diam-diam mengeluarkan pisau cutter dan menyerang kelamin korban lalu kabur. Peristiwa tersebut menggegerkan warga. Korban dievakuasi setelah warga mendengar teriakan minta tolong. 2 hari pasca insiden, polisi mengamankan pelaku di rumahnya. Sakit hati, karena yang bersangkutan adalah mempunyai hubungan gelap. Melakukan hubungan suami istri itu bukan hanya dengan si pelaku, tapi ada dengan perempuan lain lagi. Kesel juga karena saya selama sama dia banyak sakit hatinya, banyak tersiksa batinnya, selalu dibohongi, selalu diselingkuhi. Sudah punya saya masih main sana sini. Petugas menyita pisau yang digunakan menganiaya korban, celana korban dan 1 unit ponsel sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Savandi melaporkan.